Pemirsa, Aner memperkenalkan konsep smartphone inovatif bernama Aner Robot Phone yang dilengkapi kamera gimbal canggih berbasis AI. Kamera ini mampu bergerak dan mengikuti pengguna layaknya Droid Mini pada 2025. Honor memperkenalkan konsep smartphone inovatif bernama Honor Robot Phone yang dilengkapi kamera gimbal canggih berbasis AI. Kamera gimbal ini bisa keluar dari bodi ponsel dan berputar secara fleksibel, menyesuaikan sudut pandang untuk merekam foto dan video dari berbagai posisi, memberikan stabilisasi gambar superior serta fleksibilitas pengambilan sudut. Teknologi AI yang tertanam memungkinkan kamera bergerak secara otonom, mengikuti objek atau pengguna, bahkan mampu merespon dan berinteraksi dengan lingkungannya. Menjadikan ponsel ini tampak hidup dengan karakter visual yang unik, desain futuristik menempatkan modul kamera seperti kepala robot di atas ponsel dengan lengan robotik yang bisa dilipat di bagian belakang, menciptakan kesan perangkat yang lebih hidup dan adaptif terhadap pengguna secara emosional. Honor Robot Phone juga dilengkapi baterai besar, sistem AI multimodulati, dan fitur canggih lain yang mendukung fungsi kamera dan pengalaman pengguna secara menyeluruh serta menyiapkan peluncuran di MWC 2026. Inovasi kamera gimbal ini merupakan langkah besar Honor dalam membentuk ekosistem perangkat AI berbasis teknologi baru yang berpotensi merevolusi cara kita mengambil gambar dan berinteraksi dengan smartphone. Honor Robot Phone dengan kamera gimbal yang mengikuti pengguna ini menunjukkan wajah baru teknologi smartphone masa depan yang lebih cerdas, adaptif, dan personal. Berbagai sumber IDX Channel. Game strategi dan action terbaru berjudul Bandit Trap diumumkan akan dirilis secara global pada tahun 2026. Sebelum peluncuran resmi, versi uji coba publik akan dimulai pada tanggal 27 November 2025 untuk memberikan pengalaman awal kepada pemain dan mengumpulkan umpan balik penting. Game strategi dan action terbaru berjudul Bandit Trap diumumkan akan dirilis secara global pada tahun 2026. Bandit Trap menawarkan gameplay kombinasi strategi dan aksi dengan konsep unik dan melibatkan penangkapan dan pengelolaan karakter bandit di berbagai level menantang yang penuh aksi dinamis. Uji coba publik akan membuka kesempatan bagi gamer untuk menjajal berbagai mode permainan, fitur kontrol intuitif, dan sistem upgrade karakter yang mendalam, sekaligus mengevaluasi keseimbangan permainan sebelum edar resmi. Tim pengembang berkomitmen melakukan optimasi berdasarkan masukan pengguna selama masa uji coba, memastikan Bandit Trap memberikan pengalaman yang seru dan adiktif saat peluncuran nantinya. Bandit Trap ditargetkan hadir untuk platform PC dan konsol dengan dudukan grafis dan teknologi terbaru guna menghadirkan visual dan performa terbaik untuk seluruh pemain. Dengan persiapan matang, mulai uji coba publik dan rencana rilis tahun 2026, Bandit Trap diharapkan mampu menarik perhatian komunitas gamer dan menjadi salah satu judul strategi action yang sukses. Peluncuran uji coba publik Bandit Trap pada 27 November 2025 dan rilis tahun depan menunjukkan ambisi pengembang membawa gameplay strategi action segar yang menarik dan kompetitif di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Perdana Gapura Prima Tbk merasakan tekanan penurunan penjualan properti residensial sepanjang tahun 2025. Sejalan dengan belum adanya pemulihan signifikan di industri properti rumah tapak nasional. PT Perdana Gapura Prima Tbk merasakan tekanan penurunan penjualan properti residensial sepanjang 2025. Perseroan menyebut permintaan yang menurun sejak awal tahun mempengaruhi kinerja perusahaan, tercermin dari laporan keuangan kuartal 3 2025 yang menunjukkan sedikit penurunan revenue. Meski adanya tekanan dari pasar, perseroan menjalankan strategi meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan produk hunian dengan kebutuhan konsumen serta infrastruktur yang matang di lokasi proyek. Perseroan fokus mengandalkan penjualan properti rumah tapak terutama proyek-proyek di wilayah strategis seperti Bukit Cimanggu City, Spring Garden Residence, Metro Cilegon, Greenleaf Residence, dan Botanika Cibubur. Perusahaan juga optimistis mendapat dorongan dari perpanjangan insentif PPN DTP 100% hingga akhir 2025, serta tren penurunan suku bunga KPR sebagai katalis positif di industri properti. Dengan adaptasi dan strategi tepat, perseroan berharap kinerja penjualan bisa membaik dan mempertahankan stabilitas keuangan meski menghadapi tantangan pasar residensial yang belum sepenuhnya pulih.
Perseroan optimistis dapat menstabilkan kinerja di pasar properti residensial, di mana perseroan meyakini tekanan pasar properti residensial tidak menghalangi perseroan mengandalkan penjualan rumah tapak dan strategi efisiensi untuk menjaga kinerja di tahun 2025 yang penuh dengan tantangan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Timah Tbk optimistis dapat memperbaiki kinerja operasional dan keuangan hingga akhir tahun 2025 meski hingga kuartal 3 nampak lesu akibat tantangan pasar global. Meski harga timah di pasar global mengalami penguatan, kinerja timah hingga 9 bulan pertama 2025 masih belum optimal karena berbagai faktor operasional. PT Timah Tbk optimistis dapat memperbaiki kinerja operasional dan keuangan hingga akhir tahun 2025. Sebagai bagian dari holding BUMN Pertambangan Mind ID, Timah melihat prospek bisnis yang positif di tahun 2026 berbasis penguatan produksi dan penjualan yang akan digencarkan sebagai strategi utama. Meski harga timah di pasar global mengalami penguatan, kinerja Timah hingga 9 bulan pertama 2025 masih belum optimal karena berbagai faktor operasional dan pasar. Manajemen Timah fokus pada peningkatan efisiensi operasional, ekspansi kapasitas produksi, serta penetrasi pasar baru demi mendukung pertumbuhan dan memperkuat posisi di industri timah global. Timah juga memperkuat koordinasi dengan holding Mind ID untuk memaksimalkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Selain upaya peningkatan kinerja, perseroan juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial guna memastikan pertumbuhan yang seimbang dan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat. Dengan strategi penguatan produksi, efisiensi, dan sinergi holding, PT Timah Tbk meyakini dapat memperbaiki kinerja dan meraih prospek cerah di 2026 meski tantangan masih ada. Berbagai sumber IDX Channel. PT Triputra Agro Persada Tbk kembali menuai cuan dengan menerima dividen interim dari 10 anak usaha dengan total nilai mencapai 628,11 miliar rupiah di sepanjang tahun berjalan 2025. Penerimaan dividen ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama TAPG yang memperkuat posisi keuangan perusahaan. PT Triputra Agro Persada Tbk kembali menuai cuan dengan menerima dividen interim dari 10 anak usaha. Manajemen perseroan mengungkapkan bahwa dividen tersebut berasal dari berbagai entitas anak perusahaan, termasuk First Lamandau Timber International yang menyumbang 56,37 miliar rupiah. Penerimaan dividen ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama perseroan yang memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar komoditas sawit nasional dan global. Manajemen perseroan berkomitmen mengelola portofolio anak usaha secara efektif untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan pencapaian target kinerja keuangan jangka panjang. Keberhasilan penerimaan dividen juga mencerminkan sinergi positif antara induk perusahaan dan anak usaha dalam mengoptimalkan kinerja bisnis dan efisiensi operasional. Dengan dukungan dividen yang stabil, perseroan optimis dapat terus membiayai ekspansi usaha sekaligus menjaga daya saing di industri perkebunan sawit yang sangat kompetitif. Penerimaan dividen interim 628,11 miliar rupiah dari anak usaha menjadi bukti kekuatan perseroan dalam menjaga kesehatan keuangan dan prospek bisnis yang menjanjikan di sektor perkebunan kelapa sawit. PT Harta Dinata Abadi Tbk atau emiten yang berkode saham HRTA resmi menjalin kerjasama dengan PT Bank BCA Syariah untuk penyediaan dan pengiriman emas batangan bagi nasabah bank tersebut. Kolaborasi ini menandai langkah strategis kedua perusahaan dalam memperluas layanan logam mulia. PT Harta Dinata Abadi Tbk resmi menjalin kerjasama dengan PT Bank BCA Syariah untuk penyediaan dan pengiriman emas batangan bagi nasabah bank tersebut. Harta Dinata dan BCA Syariah menandatangani kerjasama pembelian emas batangan Emasku pada 18 November 2025. Produk emas yang dipasok memiliki kadar 99,99% dan menjadi bagian dari pelayanan investasi nasabah bank syariah tersebut. Manajemen perseroan menyebut kerjasama ini diharapkan mampu membuka peluang bisnis baru bagi kedua perusahaan. Selain itu, perseroan menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BCA Syariah akan memperkuat posisi perusahaan di pasar logam mulia nasional.
Peningkatan permintaan dan cakupan distribusi diharapkan mendorong kinerja operasional perusahaan ke level yang lebih baik. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi perseroan dalam memperluas penetrasi produk emasku di sektor perbankan syariah. Adapun perusahaan menegaskan bahwa kerjasama tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 42/POJK 04/2020. Perseroan memastikan tidak ada benturan kepentingan dalam pelaksanaan transaksi dengan BCA Syariah. Kerjasama ini dijalankan murni sebagai upaya meningkatkan bisnis dan pelayanan bagi nasabah. Berbagai sumber IDX Channel.